Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau menjelaskan apa itu dari asumsi klasik atau heterokedestisitas dan regresi data sekunder. Jadi di sini heterokedesitas sendiri itu tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Terus ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokodesitas melalui grafik plot ZPRED dan SRESID, uji Park, uji Gleiser, dan uji White. Di sini langsung aja kita ke SPSS-nya, ke analyze, dari analyze ke regression, ke linear. Terus yang dependent kita masukin keuntungan. Terus yang independennya kita masukin aset sama harga saham. Plotnya kita masukin, yang Y-nya ini kita masukin SRSID. Terus yang X-nya kita masukin ZPRED. Terus kita contain. Oke. Di sini bisa kita lihat dari scatter plotnya. Di sini titiknya tidak tersebar luas dan tidak teratur, jadi ada yang di atas 0 dan di bawah 0. Jadi dapat disimpulkan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokodesitas. Seperti ini ya, bisa dilihat gambarnya. Akan melanjutkan. Jadi langsung aja kita buka transform. Dari transform ke compute variable. Dari compute variable kita masukkan ini. Kita masukkan ke target variable, kita masukkan res 2. Terus fungsinya grupnya terus yang bawahnya ABS. Kita masukin ini ke sini, terus dikali, terus masukin ini lagi. Terus di oke. Terus abis itu kita lanjut aja langsung ke transform lagi.
Kita langsung lanjut ke transform compute variable, terus kita masukin ln res 2. ln res 2 functionnya tetap sama, punya all, terus yang itunya functionnya masukin ln ini yang sebelumnya dihapus dulu. Terus ininya kita masukin. Oke. Terus langsung lanjut aja ke, kita klik ke analyze, dari analyze ke regression, dari regression ke linear, dari linear dependennya kita masukin ln res 2 ke sini. Sebentar, sebelumnya kita balikin dulu. Ini kita masukin ke sini. Kita pilih yang ini. Masukin ln res 2. Yang independennya tetap. Jadi di sini kita bisa lihat dari tabel koefisiennya. Di dalam signifikannya, untuk tabel asetnya itu ada 0, ada 0,498, harga sahamnya 0,887, itu artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokodesitas. Nah, sini langsung kita lanjut uji heterokodesitas dengan uji Glester dari transform ke compute variable, terus kita masukin ABS res 1-nya. ABS res 1, ininya tetap all, terus yang bawahnya ABS. Tarik ke atas.
Di sini understand. Oke, di sini udah ada datanya. Kita lanjut aja ke analyze. Di sini langsung aja kita ke analyze. Dari analyze ke regression ke linear. Dependennya kita masukin ini dependennya kita masukin ABS res 1 independennya tetap kita oke. Di sini kita bisa lihat dari koefisiennya. Koefisiennya di mana keduanya memiliki nilai signifikan yang lebih dari 0,05, jadi dapat disimpulkan tidak terjadi heterokodesitas. Langsung lanjut ke selanjutnya ke uji regresi. Dari analyze ke regression, dari regression ke linear. Terus dependennya kita masukin keuntungan. Independennya tetap, plotsnya dikosongkan. Plotsnya kita kosongkan dulu. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat dari data summary-nya. Dari data summary-nya, di kolom edges R square-nya itu di sini ada 0,965 atau 95,5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel aset dan harga saham itu mempengaruhi variabel dependen sebesar 96,5% dan sisanya sebanyak 4,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Langsung terus kalau bisa lihat kita ke data ANOVA-nya di kolom F. Di sini F hitungnya itu adalah senilai F-nya itu 96,681 dan untuk signifikannya itu 0,00, artinya tidak lebih kecuali dari 0,05. Jadi jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan kepada variabel dependen. Terus kalau kita lihat dari uji T-nya, uji T-nya di sini, kita lihat dari koefisiennya. Dari uji T-nya di kolom signifikannya yaitu sebesar 0,01, lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Mungkin cukup itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.